Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Ini udah episode kita ke belasan ya, dan akhirnya kita rekaman lagi untuk podcast setelah sekian lama nih. Dan di sore hari ini pada saat kita ambil gambar ya, saya tidak sendiri, sudah berada bersama saya Bapak, biar nggak salah ya Pak, Bapak Fatwa Abdullah Syawal. Betul ya Pak? Betul. Betul. Nah, apa kabar Pak? Dipanggilnya Pak Fatwa apa Pak Syawal Pak? Di kantor Pak Sawal. Pak Syawal, bukan Pak Abdullah ya Pak? Saya Bukan. awal dan akhir saya ngambilnya. Tapi di luar kantor Kos Fatwa. Fatwa. Ya, Oh, Fatwa. tapi mana aja bebas ya Pak? Bebas, Ya? bebas. Oke, berarti saya panggil Pak Syawal aja biar lebih akrab gitu ya Pak. Oke. Oke Pak, pertama gimana kabarnya Pak? Saya tanya kabar dulu deh gitu, karena kayaknya tadi macet-macetan lumayan ke sini ya, ke Ya. Sunter Pak ya. Alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa semangat ya. Nah, karena mau ketemu teman-teman dari Amalia Astra. Ya, dan sekedar cerita nih teman-teman, ini kayaknya pertemuan kita yang baru kedua ya Pak. Pertemuan pertama kita cuma makan bebek bareng tuh pas setelah sholat Jumat kalau nggak salah ya. Betul. Nah ini alhamdulillah kita ketemu, bisa bersilaturahmi. Kita nanti kurang lebih akan ngobrolin tentang kegiatan di DKM ACC ya Pak. Ya. Nah Pak, cuman sebelum itu saya pengen tahu nih Pak, boleh diceritain Pak, dulu kecil di mana sih Pak? Atau kan memang orang Jakarta asli kah atau dari mana? Boleh Pak, silakan Pak. Boleh. Kalau saya asalnya dari Mandailing Natal. Atau daerah Kota Nopan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Oke. Jadi namanya tadi masih kurang tuh satu kata lagi, Nasution. Gitu. Oh, iya. Jadi marganya Nasution, bapak saya Nasution, ibu saya Nasution. Jadi sampai SMA itu saya sekolahnya di Kota Nopan itu, ya SD, SMP, SMA. Dan alhamdulillah setelah SMA itu saya diterima di IPB, Oke. ya Institut Pertanian Bogor tahun 98, dan suka ya sama lingkungan Bogor, ya sampai hari ini akhirnya menetap di Bogor. Oh, Nah di IPB ini saya mengambil program studi peternakan, teknologi hasil ternak. Namun untuk perjalanan karirnya saya diterima di ACC. Oke. Gitu ya. Nah sampai hari ini sudah tahun ke-23 nih. tahun ke-23. Iya. Gak iya. pindah-pindah. Berarti di ACC itu pekerjaan pertama sampai sekarang Pak? Pekerjaan ketiga. Nah, karena pertamanya ya cuma 3 bulan, terus 2 bulan itu pun ikut dosen gitu kan, belum yang permanen lah saya rasa gitu. Nah begitu masuk Astra itu baru wah ini kayaknya memang Cocok ya Pak? cocok nih ngelihat perusahaan besar dan manajemennya oke, keluarganya juga oke. Nah itu yang membuat saya sampai hari ini bertahan di sini gitu. Sebelum ke Astra sempat ngajar berarti Pak atau gimana Pak? Lebih ke arah dosen itu karena di peternakan, bikin sebuah penelitian peternakan besar-besaran di daerah Sukabumi sana. Jadi kita anak-anak yang baru lulus nih langsung direkrut di sana, ngurusin domba Garut, ya, ngurusin pakannya segala Ini bentar macam. lagi kita kurban nih Pak. Berarti sama domba udah cukup akrab kayaknya Pak ya. Akrab, cocok. Pesan juga boleh. Kita bantu nanti ya, karena teman-teman itu kan ada yang jadi peternak, ada yang jadi dosen dan lain-lain gitu. Oke. Ketemu Astra kapan tuh Pak? Atau momen apa tuh ketemu dengan Astra itu sendiri? Ini menarik karena dulu kita anak kos ya. Anak kos tahun 2000 itu ya, tahun 98 sampai 2002 itu setiap habis subuh kalau pengen kata ngobrol sama orang tua pasti ke wartel namanya ya. Oke. Ada wartel. Nah, jadi saya nelpon tuh subuh-subuh biar murah. Nah, setelah saya lulus karena sudah kenal sama penjaga wartelnya ditanya, "Sudah kerja belum?" Oke. Belum, lagi nyari-nyari nih gitu. Ada tuh lowongan di Astra. Oh, dengar Astra kan udah langsung ya. Di mana? Udah titip aja lamarannya. Udah singkat cerita saya titip dan lanjut dipanggil diproses. Nah, itu tahun 2002 itu. Begitu lulus langsung ngasih lamaran. Namun prosesnya cukup panjang waktu itu ya, sampai 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itulah saya sempat bekerja di 2 tempat tadi. Oh, berarti udah apply dulu, tunggu proses sambil kerja di beberapa tempat tadi gitu ya Pak? Betul. Dan dimulai diterima di Astra atau di ACC itu sebagai sales officer. Jadi marketing officer lah gitu ya. ACC yang di Jakarta langsung berarti Pak, yang di TB Simatupang gitu? Enggak, Atau yang di di mana? Bogor. Oh yang di Bogor. Di Bogor, di cabang. Cabang ya. Dan itu menarik ya, dulu tuh kepala cabangnya Pak Siswadi yang sekarang CEO di FIF. Oke. Saya sebenarnya ditolak sama beliau. Begitu lihat CV saya, ngapain kamu ngelamar ke sini katanya. Ya karena saya dapat info ada lowongan gitu kan.
Kan yang kita cari minimal D3. Kamu kan S1. Kan minimal Pak D3. Berarti boleh dong S1. Jadi agak ngotot tuh. Karena semangatnya nggak mau lagi dibayar orang tua kan. Udah lulus harus bisa memberikan rezeki lah ya buat orang tua gitu. Jangan meminta lagi gitu. Bahkan saya dikasih surat tuh, bukan surat, tulisan. Ditulis tuh alamat Sunter, Astra International Sunter. Kamu ngelamarnya ke sini aja katanya. Oh gitu, kata Pak Siswadi tadi. Oh. Saya bilang, ya Pak saya simpan, tapi kalau boleh saya tetap diproses di sini aja. Karena yang saya tahu kan di sini jelas ada lowongan. Terus saya di Bogor, jadi lebih siap saya bekerja di sini daripada ke Jakarta adaptasi lagi kan dulu kan bayangannya Sunter di mana, Jakarta Utara di mana gitu. Jadi akhirnya diproses dan diterima. Oh, Masya Allah. Gitu. Oke, masuklah tuh Pak di ACC di cabang Bogor ya Pak. Bogor yang di Cibinong ya tadi? Enggak, di Bogornya dulu di Tajur. Oh di Tajur. Ruko 3 lantai. Nah selama 23 tahun sampai sekarang nih Pak, ini petualangannya udah kemana aja Pak di ACC Pak? Atau udah megang bagian apa dan sebagainya Pak? Ya. Jadi kalau bicara perjalanan karir saya di ACC itu tadi mulai dari marketing officer atau sales officer itu ngurusin aplikasi kredit dari dealer Daihatsu, Isuzu, terus mutar ke Toyota, mutar lagi ke Yuskar. Nah itu saya jalin selama 5 tahun. Nah selama 5 tahun itu saya do the best lah ya, sering menjadi sales terbaik gitu. Bahkan peringkat 1 nasional gitu kan. Dan gara-gara itu dipromosi lagi sama atasan, ikut kamu jalur MT atau jalur enhancement. Nah setelah 5 tahun jadi SO, diterima di program enhancement tadi, lulus. Program MT-nya 9 bulan dan saya bisa selesaikan selama 7 bulan. Begitu lulus langsung dikasih tuh amanah buka cabang Karawang. Oh, berarti pada saat itu cabang Karawang belum ada? Belum ada. Oke. Baru kayak service point kecil gitu ya. Nah, akhirnya mau dibuat cabang. Nah, dikasihlah ke saya namanya service point head. Jadi karyawannya cuma 6 orang. Terus pejabatnya 1 merangkap semua ya, merangkap salesnya iya, merangkap collectionnya iya, underwritingnya iya gitu ya. Dan alhamdulillah 1,5 tahun bisa saya naikin kelas cabangnya ya, dari service point menjadi kelas cabang D. Dan karyawannya dari 6 orang jadi 15 orang. Nah dari situ saya dipromosi lagi ke cabang Tasik yang kelas cabangnya lebih tinggi lagi, kelas cabang C. Dan di Tasik pun 3,5 tahun sebagai kepala cabang, growth lagi cabangnya, pindah lagi ke Kalimantan, ke Samarinda. Nah di Samarinda nih berhubungan dengan ormas gitu ya. Jadi kayaknya tiap minggu tuh urusan saya ke Polres ya, bukan ke dealer. Bertahan di situ 1 tahun 2 bulan. Apa bukan tuntutan, apa ya Pak bahasa halusnya Pak dari ormas? Case-nya apa gitu ya. Jadi waktu itu pas ke sana kondisi perkebunan, kondisi pertambangan itu lagi turun. Nah, biasanya mereka ormas ini dapat duit dari sana lah karena kayak bagian keamanan. Karena turun, jadi mereka nggak ada penghasilan, mereka ke kota dan mereka tuh kayak ya bikin proposal sih ya, kayak malak sebenarnya kayak perusahaan-perusahaan atau mereka buat kasus-kasus misalnya customer kita yang menunggak yang bisa bayar, kayak mereka tumpangin tuh, misalnya mobilnya sudah ditarik nih, nah udahlah dibikin kasus gitu kan, dan mereka kasih tuntutan yang luar biasa. Nah saya kan melihat ini tidak sesuai dengan prosedur gitu kan. Nah terus bukan wewenang saya juga, dan saya lihat ini nggak benar karena kita kan di sana membantu perekonomian daerah ya, meningkatkannya. Ya udah saya libatkanlah aparat gitu ya. Nah sampai tadi ya banyak berhubungan dengan aparat, banyak berteman, dan alhamdulillah 1 tahun 2 bulan lah akhirnya beres semua di sana. Saya pindah ke Cibinong 2 bulan. Dan setelah 2 bulan saya pindah lagi ke cabang asal saya dulu di Bogor. Udah pindah, bukan Tajur lagi tapi Pajajaran ya. Jadi 10 tahun saya tinggalin cabang itu, saya balik lagi sebagai kepala cabang. Dan alhamdulillah selama saya pegang cabang itu sekitar 2 tahun itu dapat predikat cabang terbaik ya. Nah senasional President Award lah. Nah alhamdulillah puas lah maksudnya ya. Jadi cabang tempat kita dulu mulai berkarir, kita bisa kembali dan membuat cabang itu jadi cabang terbaik gitu. Nah baru setelah itu ditawarin lagi mutasi ke cabang, saya nggak mau. Kalaupun mutasi saya pengen ke HO aja, saya bilang. Nah dari sejak itulah saya pindah ke ACC Pusat, megang retention bisnis gitu. Ke pusat di tahun berapa tuh Pak? Tahun 2012
2016 lah. Sampai sekarang. Ya, masih di retention business, tapi udah pindah-pindah juga nih dari brand manager, terus ke development and support, dan sekarang di telemarketing national head gitu. Oke. Pak, tadi ya panjangnya karir Bapak gitu ya. Ini tersiratnya berarti Bapak udah senior banget berarti. Kayaknya sih, walaupun saya masih merasa junior ya. Nah Pak, selama karir Bapak ada gak Pak bukan kesan ya, pengalaman yang menarik gitu kan kalau kita sebagai yang di luar dari ACC gitu ya kan, secara detail aktivitas di sana kita juga kurang begitu tahu gitu. Nah cuman yang bisa di sharing ke masyarakat umum gitu ya, apa Pak pengalaman menarik yang ya menarik gitu? Ya, pengalaman menarik yang tadi ya, terkadang apa yang kita bayangkan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Contoh misalnya di Tasik itu, dulu saya waktu dipindahkan ke Tasik itu tanpa pemberitahuan ke saya menurut saya. Ya. Jadi saya habis dapat reward di Karawang, dapat trip ke Australia, pulang-pulang pengganti saya sudah duduk di meja saya. Itu agak kesal sih sebenarnya ya. Nah, padahal saya merasa nggak berbuat salah, nggak ada cacat kerja gitu kan. Tapi kok begini caranya, dan dikasih cabang yang masih entah berantah katakanlah gitu ya Pak, atau bukan entah berantah, lagi kasus juga di Tasik itu kan ormasnya banyak banget, Jabar. Leasing di sana banyak yang ditutup sama mereka, dan nggak ada orang yang mau dipindah ke sana. Jadi saya punya kesimpulan, karena nggak ada yang mau, mungkin saya anak baru ya di jajaran leader, udah kasih dia aja, pasti nurut gitu kan. Jadi saya merasa kayak dijebak. Nah, namun akhirnya saya berdamai dengan diri saya. Justru saya pengen buktiin ya, oke, semua orang nggak mau ambil, tapi saya akan buktikan bahwa cabang ini bisa lebih baik di tangan saya gitu. Menyadari itu kapan Pak? Menyadari itu saat saya langsung datang ke Tasik sendirian. Saya coba ya, ini Tasik itu di mana, terus nyetir sendiri, dan tempat pertama yang saya kunjungin di Tasik itu bukan kantor cabangnya, tapi masjid rayanya. Masjid Raya Tasik. Masjid Raya Tasik. Saya ke situ, saya sholat, saya merenung dulu ya, berdamai dulu. Nah disitulah ya, tidak ada yang satu kebetulan menurut saya. Kalau memang manajemen memberikan ke saya, berarti ada kepercayaan lebih. Ya, yang nggak bisa diberikan ke orang, tapi kok ke saya gitu. Ya udah, saya buktiin aja. Nah udah, dari situ saya mantapkan hati, nggak usah komplain, nggak usah protes, jalanin aja. Samikna wa atokna. Gitu. Ya, karena ya mungkin nggak semua kultur Astra gitu ya Pak. Ya nggak tahu ini saya benar atau salah, atau nanti bisa dikoreksi kalau salah gitu ya. Kadang ya gue lagi nih, kadang gitu ya Pak. Cuman proses untuk kita bisa menyadari, ya mungkin karena memang guenya bisa kali gitu. Saya jadi gue tuh Pak gitu. Mungkin karena kitanya bisa, sehingga ya udah kita yang diamanahkan untuk tanda kutip membereskan yang orang lain nggak mau tadi gitu. Oke, Bapak tadi udah memulai untuk di Tasik, bukan ke kantornya tapi mau meresapi apa keadaan itu, memaknai keadaan sisi itu. religiusnya Bapak mau selami dulu gitu ya. Nah dari poin itu Pak, kesibukan kantor gitu ya, sampai ketemu di kegiatan keislaman di kantor gitu ya, atau dengan DKM, itu awal mula gimana Pak? Oh iya, jadi sebenarnya sih kayak tanggung jawab kita di cabang aja. Di cabang itu kan pasti kita juga buat kayak kajian ya, acara-acara kebersamaan gitu ya. Nah kalau di cabang ya mengalir begitu aja. Kayak di Samarinda saya lihat kan, aduh kerjaannya begitu berat lingkungannya ya, tadi ya ormas, terus di demo segala macam. Jadi yang saya lakukan solusinya adalah pendekatan kepada spiritual. Makanya saya perbanyak acara, yuk kita buat pengajian, kita santuni anak yatim seperti itu. Nah tapi pada saat saya ke HO ya, ke pusat tuh tahun lalu sebenarnya gitu ya, tahun lalu ya saya diminta untuk jadi ketua BKMA. BKMA. Apa tuh Pak? Badan Koordinasi Musola ACC seluruh cabang gitu ya. Nah nanti di bawah BKMA itu yang mengkoordinir DKM-DKM-nya. Nah termasuk yang di pusat, terus di cabang-cabang. Nah seperti itu. Nah jadi ya udah, baik lagi, nggak ada yang kebetulan. Kenapa ini datang ke saya? Ya sudah, saya coba terima dengan baik dan lapang dada. Berarti untuk BKMA itu ada berapa masjid musola Pak yang dalam naungan gitu ya? Berarti sejumlah cabang ACC 76 keseluruhan, cabang. 76 cabang. 76 cabang. Seperti itu. Ngordinir gimana Pak? Atau koordinasi antar masjid musolanya gitu? Ya mungkin sebelumnya tuh seperti ya namanya lah, supaya musola-musola di cabang itu kalau pengen bertanya, minta support,
pengen tahu kegiatan apa, biar nanti mereka bertanyanya ke BKMA ini gitu. Nah, pada saat saya menerima amanah sebagai ketua, saya lihat ini sesuatu yang bisa dimaksimalkan lagi. Akhirnya kita buat grup bersama, terus kita dorong cabang itu bikin struktur kecil-kecilan gitu ya. Siapa ketuanya di situ, ketua DKM-nya minimal ada 2-3 pesertanya, supaya musolanya lebih keurus, lebih terawat, dan juga ada beberapa kegiatan, misalnya kalau Ramadan ya mereka buatlah buka puasa bersama, kajian-kajian seperti itu. Oke. Bahkan kalau saya nggak salah dengar atau salah info ya Pak, di ACC itu sendiri kan BKMA setiap Ramadan itu juga bikin acara cukup meriah juga ya Pak, ngundang dan lain sebagainya. Itu dari kapan Pak untuk ada tradisi baik seperti itu Pak? Iya, itu sudah di 5-7 tahun terakhir ini kalau nggak salah ya. Karena sejak saya di HO pun itu menjadi suatu ajang yang ditunggu-tunggu oleh karyawan Oke. ACC gitu ya. Karena kita juga sadar hari ini kan lagi banyak yang berbicara tentang diversity ya, keberagaman gitu ya. Dan saya rasa ternyata jauh-jauh hari sebelum hari ini banyak membicarakan diversity, ACC sudah melakukan itu lewat kegiatan spiritual tadi. Nah, acara apa itu yang di Ramadan? Kita sebutnya puncak Ramadan. Oke. Jadi dari awal Ramadan atau seminggu sebelum Ramadan kita sudah bikin kegiatan pra Ramadan. Misalnya ada kajian persiapan Ramadan ya, hukum-hukum misalnya puasa itu fikihnya seperti apa. Nah, itu kita bikin secara virtual dan hybrid lah ya, Zoom dan offline, supaya yang cabang-cabang juga bisa menikmati. Nah, dari situ tiap minggu ada kajian. Nah, topiknya beda-beda, bisa dinikmati oleh HO maupun cabang. Terus di puncaknya itu kita undang semua cabang yang ada di DKI. DKI itu ada 22 cabang. Jadi mereka akan datang ke kantor pusat, dan di situ kita biasanya coba hadirkan ustadz yang terkenal gitu ya. Nah, contoh yang pernah kita undang tuh ada kayak kemarin ada Ustadz Ahilman yang terbaru nih, yang tahun ini ya. Nah, sebelum-sebelumnya di kajian-kajian ke Isra Mi'raj itu ada Kodenis. Nah, jadi yang lagi naik daun lah. Kenapa? Karena itu menjadi daya tarik supaya orang itu mau datang. Dan di luar itu kan kita juga banyak yang non muslimnya. Nah, jadi kita juga buat ada entertainnya kayak band-band religi. Pernah kita undang Wali, terus Arman Maulana, Gigi ya. Nah, kita nggak dapat tuh Pak tiketnya untuk nonton. Ya memang ini untuk internal ACC ya, se-Indonesia lah ibaratnya begitu. Nah, jadi itu berjalan sampai tahun lalu. Nah, tahun ini memang ada sedikit perubahan. Jadi kayak acara buka puasa bersamanya itu yang puncaknya kita kasih budget juga ke HC, kasih budget ke cabang-cabang mereka buat. Tapi di acara puncaknya mereka tetap bisa nonton acara kita. Dan untuk DKI kita minta cukup perwakilan saja, karena melihat tempatnya juga kan selama ini kita taruh di lahan parkir ya, kita sulap jadi tempat acara. Kalau kemarin kita coba buat di basement gitu ya, lebih kondusif dan lebih proper lah gitu. Ya Pak, DKM gitu ya mau bikin acara atau bahkan acara yang besar gitu ya, gimana biar dapat dukungan dari manajemen dan lain-lain? Apalagi itu nggak mudah dan nggak murah harusnya sih Pak. Gimana tuh Pak? Nah, itulah sangat bersyukur ya. Saya juga kenapa kemarin tuh semangat aja dikasih amanah ini, karena dari tahun ke tahun saya lihat justru terkadang ya kita yang ragu-ragu diminta support. Aduh, disetujui nggak ya gitu ya. Tetapi waktu kemarin-kemarin pada saat kita diskusi sama manajemen, justru kita kadang di-challenge gitu. Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Dimana tawarnya itu lebih wah gitu ya dari apa yang mau kita buat gitu kan. Nah, ya udah, walaupun mungkin di budget itu ya pastilah ya approvalnya bolak-balik, ya ada concern-concern dari beberapa BOD, ya udah kita tampung dan cari solusi, diskusikan dengan HC sehingga ketemu titik tengahnya dan dapat ya untuk bisa memfasilitasi semua kalangan, semua karyawan bisa menikmati acara itu. Jadi kalau ditanya tadi, alhamdulillah dapat support dari manajemen. Berarti kalau saya bisa simpulkan dukungannya itu adalah dari kematangan strategi pengajuannya juga gitu. Kalau acaranya masih nanggung-nanggung gitu, mungkin manajemen juga jadi
jadi ragu gitu loh Ya. Pak. Terus kalau misal udah memang matang, kitanya juga yakin, insya Allah manajemen juga pasti akan setuju gitu ya. Dan betul satu lagi mungkin dampak dari acara itu ya. Oke, Kan ya. banyak hal yang tidak bisa diukur dengan materi ya. Misalnya tadi engagement karyawan kan meningkat dong jadinya gitu ya. Terus kepuasan karyawan seperti ACC kan beberapa tahun belakang ini dapat reward juga di level Asia Oh, tempat nyaman oke. bekerja. Wah, itu kan tidak terlepas menurut saya dari acara-acara seperti ini gitu. Terus kekompakan juga ya, kayak tema ACC tahun ini kan solid. Jadi mau non muslim ya kita solid di sana. Gitu. Oke. Nah, tadi happy nih Pak, ya Iya. kan? Nah, sekarang saya mau tanya, tantangan mengelola DKM yang punya cabang 76 tadi ya Pak? Ya, Apa Pak kira-kira Pak? ya. Jadi sebenarnya belum banyak yang kita ini untuk ke 76 cabangnya ya. Tantangan itu mulai dari pengurusnya aja juga sudah punya tantangan ya. Kenapa? Karena kita tidak didedicate khusus ngurusin Iya. masjid Iya. atau musola Iya. ya, bukan marbot lah ibaratnya gitu Saya ya. marbot Pak, ini Nah, lagi itu nggak dia. pakai baju marbot aja nih. Keren banget gitu ya. Iya. Terus Dimana Pak? kita tetap tugas utamanya kan pekerjaan nih, tapi di sela-sela waktu kita harus bisa bagi waktu untuk menghidupkan musola ini gitu. Itu salah satu tantangan pertama. Jadi bagaimana meminta waktu mereka mau memikirkan, mau menjalankan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Nah, kalau untuk tadi ke 76 cabang tadi, justru mungkin tahun ini menjadi peluang buat kita nih di BKMA memaksimalkan lagi. Jadi kalau tahun lalu itu baru sebatas ya kita buat grupnya, terus kita mulai data mereka, perlengkapan peralatan apa kira-kira yang mereka butuhkan. Nah, kita juga koordinasi sama tim GA, kita kasih potretnya gini loh kondisi musola di cabang-cabang itu. Ya. Jadi mungkin baru sebatas support ke infrastrukturnya ya, sebagai jembatan komunikasi dari cabang. Kita bantu ke GA pusat. Nah, kalau ke depan saya sudah punya banyak rencana sebagai kepala saya kayak tadi ya. Kayak kemarin kita mulai lomba azan. Ya, kita pancing mereka membuat kegiatan lomba azan, mengirimkan pesertanya dari semua cabang tadi. Terus nanti kita pilih yang terbaik. Nah, sehingga mereka merasa ada nih sekarang kegiatan-kegiatan yang pakai nama musola kantor gitu. Nah, mungkin ke depan lomba tahsin ya, atau mungkin nanti ke depan lomba kebersihan musola dan lain-lain, sehingga semakin banyak komunikasi dan koordinasi antara BKMA tadi dengan DKM. Bahkan nanti mungkin akan sering kita buat kayak kajian-kajian yang hybrid juga ya. Apa yang kita lakukan di pusat, mereka bisa menikmatinya. Gitu. Tunggu, saya ada. Kenapa nih? Ada lupa tadi udah muncul nih pertanyaan dari saya, cuma hilang lagi nih. Oke. Saya lihat catatan dulu kalau gitu ya Pak. Tadi udah muncul ya, hilang lagi nih. Oke. Nah, saya akan coba masuk di sini Pak. Tadi kan saya ingat Pak. Tadi kan programnya DKM kan cukup banyak gitu ya. Nah, ini nggak tahu ya. Rasanya sih bisa di-inline-kan dengan kita juga gitu. Cuman ini kan opsional juga ya Pak. Misalnya kayak kemarin Bapak kayaknya hadir atau teman-teman dari ACC juga hadir di acara Astra Gema Islam, itu juga isinya lomba-lomba banyak banget gitu ya. Nah, itu bisa ditarik mundur, misal dari ACC bikin mini lombanya dulu, nanti yang menang-menang bisa ditandingkan lagi di Astra Gema Islami gitu. Atau yang untuk cabang-cabang, dan kayaknya sudah dilakukan juga gitu ya. Ada kita kegiatannya Amalia Astra Awards setiap tahun ada, dan ACC juga pernah menang sih kayaknya ya Pak, Alhamdulillah. beberapa musolanya gitu ya. Nah, mungkin itu biar rasanya itu kita nggak ngerjain masjid musola itu sendirian gitu loh Pak, di DKM lain, dan di sini posisinya Amalia Asrar juga mau sebagai fasilitator untuk menghubungkan yang mengelola masjid gitu ya, karena saya marbot asli ya Pak, pengurus ya Pak, bukan pembesar. Asli ya. Oke. Gitu. Nah Pak, saya mau masuk lagi nih. Ada nggak Pak program dari DKM itu yang saya mau bilang unggulan, tapi nanti kita terlalu menjual produk sendiri gitu loh Pak. Atau apa yang unik gitu Pak di program-program DKM kira-kira Pak? Ya, kalau programnya kemarin salah satunya tadi ya, program Puncak Ramadan kalau di ACC sendiri. Tapi kalau di musola pusat nih yang kemarin, saya rasa juga itu yang membantu membawa kita menjadi musola terbaik ya, nomor 1 kemarin. Itu
konsistensi ya, keistiqomahan kita juga. Jadi kayak belajar baca Al-Quran ya. Oke. Nah itu kita berikan kesempatan buat karyawan habis sholat zuhur stay sebentar di musola, nah belajar Al-Quran, bahkan kemarin sudah sempat hatam ya beberapa kali. Terus ada kajian fikih, jadi kajian-kajian mingguan. Nah itu kalau di Amali Astra kan ada istilahnya pilar-pilar tadi ya. Ya. Nah hubungan dengan manajemen tadi Betul. sudah sangat terlihat ya supportnya. Ya. Terus dengan karyawan. Dan kita juga sudah mulai masuk ke yang lagi viral itu kan mental health issue. Oke. Ya, jadi ada ke depan kemarin sudah kita mulai dan ini bisa dimaksimalkan di tahun ini saya rasa bersama teman-teman BKM nanti kayak mungkin sesi layanan coaching dan hipnoterapi bisa juga. Tapi tentu kerjasama dengan HC. Dan itu kalau unggulan tahun ini ada satu lagi yang sudah kita mulai kemarin, ada namanya kelas Gema. Apa tuh Pak? Gerakan menghafal Asmaul Husna. Masya Allah. Jadi menurut saya kita mulai dari yang basic-basic dulu aja sebenarnya gitu ya. Kalau kita tanya nih survei kecil-kecilan 10 orang yang di sekeliling kita hafal nggak Asmaul Husna gitu. Kayaknya 1 dari 10 mungkin ya, atau 2 dari 10 yang hafal. Nah, tapi pada saat ditanya hafal, bisa nggak dia membantu temannya untuk hafal? Pasti susah juga ya waktunya, caranya segala macam. Nah kemarin dari beberapa networking saya di luar kantor, saya buat kelasnya ada satu orang yang kita minta untuk mengajarkan dengan metode bercerita. Oke. Nah gimana caranya 5 hari bisa hafal Asmaul Husna. Asmaul Husna gitu ya. Nah jadi itu menurut saya bagus, kita sudah mulai kemarin sekali. Dari 100 sekian yang daftar, yang hadir rutin itu sekitar 40 dan 6 hari itu pas terakhir kita coba beberapa sudah langsung hafal ya. Dan itu kita buka juga tidak hanya di lingkungan internal ACC, bahkan 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Nah jadi kemarin ada ibu-ibu tunggal, kalau ibu-ibu tunggal di sana itu single parent ya. Oke. Nah kebetulan saya kenal, terus saya undang, silahkan kalau belajar, wah itu testimoni mereka luar biasa gitu ya. Nah terus dari Indonesia juga sama dari BKMA. Jadi kita menginisiasi acaranya, terus saya ajak teman saya yang dari Malaysia untuk ngisinya. Nah jadi terjadilah 2 model peserta ini ya, Indonesia Malaysia gitu. Oke. Dan nanti mungkin ini bisa kita tadi ya, kayak tadi saya juga banyak terinspirasi dari program-program AGI ya. Bener banget tuh, dari lomba-lomba itu kita mulai informasikan ke cabang jenis-jenis lomba mana yang kira-kira bisa kita lakukan juga, sehingga nanti pada saat AGI udah siap ya. bertarung di sana, siap meramaikan. Jagoan-jagoannya udah jago-jagoannya kambing cup gitu ya. Iya, Pak. Kalau kambing cup sih sebenarnya relate banget ya sama program Ikatan Karyawan di ACC. Oh, kita ada juga ada juga, bulu Pak. tangkis, ada Futsal basket, gitu. futsal gitu ya. Nah kemarin juga kalau nggak salah kita kirim juga peserta, walaupun mungkin belum menang ya. Nah jadi yang tadi juga kayak gerakan Gema itu mungkin nanti bisa hadir karena kita lakukan online ya, Zoom. Jadi ya nanti lihat aja rekamannya, kalau misalnya oke, wah boleh juga nih. Artinya kita nggak usah batasin lah ini program eksklusif ACC gitu ya, atau BKM ACC. Mau musola manapun yang ada di Astra ini, kenapa enggak? Atau mungkin eksklusif juga di Astra Internasional kita coba buat yuk kelas Gemanya. Ya nanti di Astra Daihatsu kita buat yuk, di Sera, di SRI segala macam. Ya kenapa enggak gitu. Itu sih. Oke. Ya Pak, dari banyaknya program gitu ya, paling bagus-bagus tadi ya dari DKM, bisa diukur nggak ya Pak? Atau berdampak sejauh apa pada karyawan, atau dampak positif apa tuh dari program tersebut ke karyawan-karyawan yang ada di ACC gitu? Gimana ya Pak? Ngukur secara langsung kayaknya belum ya. Itu menarik menurut saya. Tapi secara tidak langsung kita lihat orang-orang yang merapat ke kegiatan musola gitu ya, itu pasti pribadi-pribadinya jadi lebih tenang ya. Karena tidak hanya sisi IQ-nya aja nih yang diasah sampai burn out gitu ya, tapi emosional sama spiritualnya itu diisi juga, dikasih makan juga kan. Kalau kerja itu menurut saya kayak ngasih makan IQ aja. Tapi begitu kita bersosial dan beribadah, sisi emosional sama spiritualnya terpenuhi juga gitu ya. Jadi tangki cintanya itu penuh. Nah, kalau itu sudah, mental health issue itu rasanya jauh gitu ya. Nah, dan sejalan sama pesan manajemen juga, memang peran kita, saya diamanahin juga waktu jadi ketua itu, tolong jadikan kegiatan-kegiatan di musola menjadi tempat mereka apa ya namanya,
bercerita gitu ya, tempat mereka merasa nyaman gitu ya. Nah makanya kita buat tadi mungkin program coaching, hipnoterapi ya bisa kita lakukan juga. Kemana mereka bisa percaya cerita masalah-masalah mereka di kantor, mungkin masalah dengan teman kerjanya, masalah dengan atasannya gitu ya. Itu Nah, paling banyak mungkin Pak. betul. Nah jadi karena udah keras berpikir nggak ketemu solusinya, suntuk, stres, akhirnya keluar. Nah tapi kalau sudah terlalu keras berpikir, menurut saya solusinya banyakin zikir. Nah, Jadi kuat tuh Pak. jadi kuat hari ini ya, hari Senin. Ya, jadi kalau sudah mentok berpikir, banyakin zikir sehingga kita tenang dan bisa kembali berpikir lagi. Itu sih perannya menurut saya. Gitu. Terus cooling down dulu ya Cooling Pak. down, betul. Gitu. Nah, saya sebenarnya pengen ngobrolin yang ini loh Pak, yang programnya DKM mendukung isu tentang sustainability gitu. Oke. Iya kan? Ya kalau masnya bertanya terkait dengan program sustainability, sebenarnya di tahun lalu pun kita sudah mulai, tapi kita nggak lakukan sendiri. Nah kita coba lihat di lingkungan kantor itu kira-kira ada siapa nih yang bisa kita berkolaborasi Ya. dan menjadi pilar kita ya, pilar juga hubungan dengan masyarakat lah gitu. Nah saya menemukan ada namanya Eko Surau, di mana Eko Surau ini awalnya sih katanya mereka itu niatnya ingin membuat 1.000 mata air. Oke. Jadi 1.000 mata air itu kayak sumur di daerah-daerah yang nggak ada mata yang sulit air bersih. Kekeringan gitu ya, Pak. Kekeringan. Termasuk di Gaza. Mereka sudah sempat bangun kalau nggak salah. Nah, tapi begitu saya kunjungin, mereka ternyata merangkul anak-anak sama orang tua di sana yang belum bisa baca tulis Al-Quran, bahasa Arab. Dan mereka ajarin mulai dari menghafal, terus belajar baca Al-Quran gitu ya. Wah menarik juga nih, dan kalangannya saya lihat memang menengah ke bawah gitu ya. Nah sehingga mereka buat kayak apa namanya, di Eko Surau itu kayak ada tempatnya, mereka undang anak-anak gitu ke situ, ada ustadz-ustadznya yang ngajarin mereka ngaji. Nah begitu saya main ke sana, ternyata mereka ada program misalnya barbecue. Barbecue itu adalah barang bekas berkualitas. Kan menarik juga. Bukan masak-masak ya Pak? Bukan masak-masak gitu ya. Jadi dari namanya sudah menarik nih. Nah ternyata mereka mengumpulkan barang bekas seperti pakaian, peralatan-peralatan rumah tangga. Nah nanti mereka rapiin lagi dan nanti mereka jual kayak lelang. Harganya pun murah, 5.000 sampai 30.000 aja. Dan itu begitu mereka buat program itu banyak orang-orang yang masyarakat situ yang beli lah ibaratnya. Nah uangnya itu mereka pakai untuk operasional mereka. Itu kan bagus ya. Nah akhirnya saya bilang juga ke tim di kantor ya BKM ACC. Coba kalian lihat di lemari kalian, di rumah kalian, jika ada satu barang yang sudah 3 bulan mungkin gak pernah kita sentuh. Dan dia masih bagus. Mungkin itu rezekinya ada orang yang lain gitu ya, bukan di kita. Lebih baik let it go aja gitu ya. Udah ternyata alhamdulillah banyak juga dapat ya. Banyak juga dapat. Dan di kantor kan juga sering ya ada kegiatan-kegiatan CSR gitu, tukar barang bekas gitu ya. Nah dengan yang manajemen BOD bisa kasih ini mereka, dan kita boleh ambil itu dengan menukarkan kita punya barang bekas juga. Nanti barang bekas yang terakhir ini nanti yang kita sumbang ke tempat lain. Jadi saling sinergi. Nah khusus Eko Surau ini tadi iya kita kasih ke sana. Mereka happy, terus kalau yang ada sobek-sobek dikit nggak apa-apa, nanti mereka jahit. Nah terus mereka rapikan baru nanti dilelang. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua sustainability-nya kan banyak isu nih terkait dengan sampah botol plastik. Nah di kantor kan juga banyak karyawan-karyawan itu meskipun sudah kita galakkan bawa tumbler segala macam, tapi terkadang mereka masih bawa botol kemasan ya. Nah setelah kosong pasti dibuang. Nah jadi kita kerjasama dengan tim CSR sama OB juga, setiap hari itu sudah ada sampah khusus. Jadi sudah dipisah-pisah di kantor. Jadi sampah plastik, sampah ini, sampah ini. Nah, akhirnya saya bilang boleh nggak saya minta beberapa botol plastik ini untuk saya sumbangkan ke sana. Boleh katanya. Terus waktu itu Rabu dan Kamis ya, cuma 2 hari dikumpulkan, itu cukup banyak dapat botol plastik minuman kemasan tadi, dan saya kasih ke Eko Surau. Dan di sana ternyata mereka buat Eko Rubik itu. Eko Rubik, apa tuh Pak Eko Rubik Pak? Eko Rubik itu jadi membuat sebuah apa ya namanya, mungkin kayak bangunan atau peralatan lah ya, peralatan dari botol plastik ini. Misal botol kemasan tadi dipadatin, diisi lagi dengan sampah-sampah plastik di dalamnya, sampai dia beratnya mungkin 500 gram atau setengah kilo,
sehingga bisa dijadikan mungkin kursi taman, meja belajar gitu ya. Instalasi bentuk tertentu gitu ya Pak, Bentuk dari bahan tertentu, tadi ya, oke. betul. Nah ini menarik nih, nanti mungkin sebenarnya lagi OTW juga ke sini ya dari Eko Surau, mungkin dia bisa menjelaskan lebih lanjut dari mana idenya, kenapa mereka pilih itu gitu kan. Oke. Dan kemarin juga sudah sempat kita berkolaborasi dengan Amalia Astra ya. Waktu itu ada wakaf kacamata, ya udah kita coba usulkan untuk kita support dari BKM ACC, mengumpulkan wakaf yang terkumpul kita berikan kepada santri-santri yang sedang belajar Al-Quran tadi ya. Nah kita periksa kondisi matanya, kalau memang ada perlu dibantuin kacamata ya kita berikan kerjasama dengan Amalia Astra tadi. Dan alhamdulillah berjalan di 28 Oktober kemarin ya, kita ambil tema Sumpah Pemudanya itu. Gitu. Oke, berarti rekanan atau bermitra gitu ya, partner ya, untuk yang Eko Surau tadi gitu. Betul. Oke Pak, ini sebelum saya kelupaan lagi nih, untuk nyusun program yang ada di DKM itu sendiri biasanya dilakukan gimana Pak? Penyusunan programnya atau monitoring program berjalan atau enggak, gimana biasanya Pak? Itulah luar biasa, saya juga bersyukur punya tim ya di kantor nih, pengurus-pengurus yang sudah mewakafkan waktunya di tengah kesibukan mereka. Nah tentunya kita kumpul atau meeting bersama musyawarah dengan para pengurus ini, terus kita evaluasi kegiatan-kegiatan yang tahun lalu seperti apa. Nah sebagian besar kita lanjutkan ya, kayak kajian fikih, kajian tahsin, kajian keputrian segala macam. Nah terus dari musyawarah itu kan muncul lagi ide-ide baru ya, kayak tadi gerakan menghafal Asmaul Husna. Terus nanti mungkin program apa lagi. Jadi kita coba gali dulu nih ide-idenya, karena pengurus-pengurus ini juga sudah mulai saya libatkan, bukan yang senior-senior. Nah, oke, menarik. Ya, itu salah satu mungkin kelebihan kita juga kemarin komposisinya ya. Komposisi pengurusnya sekarang sudah 60% anak muda. Ya, supaya apa? Program yang saya buat itu bukan untuk yang hanya senior aja, tapi memang Relate yang sama dibutuhkan anak-anak sekarang ya, sama Pak? Gen Z yang semakin besar porsinya di Kantor ya. seperti itu. Nah cara narik mereka gimana Pak? Mereka tuh yang anak-anak muda ini gimana? Macam-macam, ada penunjukan, ada penawaran. Bukan pertanyaan tapi pernyataan kamu ya. Oke. Itu terjadi memang kan, kayak saya kan. Tapi menurut saya bukankah di situ seharusnya ya, kalau kita lagi punya kewenangan, kekuasaan gitu ya, apakah posisi peran itu membuat kita lebih baik, lebih dekat ke Allah dan membantu orang lebih baik. Iya. Jadi saya nggak sungkan-sungkan. Begitu saya lihat di tim saya di retention gitu kan ya, kamu udah masuk ke pengurusan belum? Belum. Oke, di kepengurusan tuh ada keputrian ada ini. Kamu mau yang mana? Gimana tuh Pak pengurusan? Udah kamu pilih dulu yang mana? Misalnya begitu ya. Keputrian nih Pak. Oke, ya udah nanti datang ya. Kita ada undang meeting. Nanti situ baru kita jelaskan. Nggak ada juga sih yang nolak ya, karena kita juga pendekatan. Kalian sudah capek bekerja ya, kalian sudah banyak problem-problem yang harus diatasin. Nah terkadang tuh kegiatan yang sedikit ini yang menetralisir kita. Jadikanlah kegiatan ini, kalau kita kerja tadi buat tabungan-tabungan duit kita ya di dunia, nah kegiatan ini jadikan buat nabung kamu di akhirat. Jadi saya lebih gali sisi spiritualnya aja sih. Karena sejauh kita ngobrol sama teman-teman DKM yang lain ya Pak, secara umum itu isu regenerasi di DKM jadi isu utama juga ya kan. Maksudnya untuk ngajak generasi muda mau ngurusin masjid itu jadi isu lah gitu. Nah mungkin kalau tadi saya bisa ambil gitu ya salah satu kuncinya adalah komunikasi dan pendekatan ke merekanya gitu. Karena kalau programnya bagus, fun gitu ya, ya rasanya oke aja walaupun agak sedikit kamu ikut ya. Beberapa. Tapi biasanya yang khawatir mereka adalah nanti gimana sama atasan saya kalau misalnya ada kegiatan mereka bentrok gitu kan ya. Nah yang bagusnya lagi support manajemen itu kayak kemarin kan panitia puncak Ramadan. Oh itu bisa hampir 50 tuh panitianya. Oke. Itu anak-anak muda gitu kan. Jadi kita akan koordinasi sama HC. HC akan mengeluarkan surat ya untuk mengizinkan anak buahnya tersebut ini untuk bertugas. Ya, kan berarti dia nggak perlu khawatir gitu kan ya. Resmi dari HC bukan surat sakti dari BKMA aja gitu kan. Nah, baru nanti di situ saya tanda tangan. Dan itu menurut saya salah satu strategi yang bisa dipakai ya buat teman-teman yang masih merasa kesulitan meyakinkan generasi-generasi muda ini. Ntar gimana kalau saya jadi pengurus, ntar kerjaan saya gimana? Kan nggak tiap hari juga gitu ya. Dan kita buat fun lah gitu.
Dan ya itu salah satunya juga kembali ke programnya ya Pak, programnya yang kekinian untuk anak-anak itu juga gitu ya gitu, karena zaman berkembang kalau metodenya sama rasanya orang bosen juga kali ya. Betul. Gitu. Kayak judul kajian aja, jangan yang harus kekinian gitu ya. Untungnya dunia masih berputar gitu ya, kan itu lagu yang lagi viral gitu ya. Nah harus bisa kita mengemasnya, menarik ya. Jadi mereka melihat kajian itu juga yang termasuk pengisinya ya, ustadznya kayak tadi ya. Makanya kita pilih beberapa ustadz-ustadz yang sedang digandrungi Gen-Z yang ringan-ringan masalah hati gitu kan. Oh itu mereka antusias dan justru mereka menunggu kapan lagi ya, kapan lagi ada Pak. Dan begitu ada nanti Gen-Z yang jadi pengurus, dia akan menularkan ke yang lain. Seru juga ya kamu ya. Asik juga di Iya, DKM gitu ya. asik juga ya kamu di DKM ya gitu ya. Ikut dong jadi pengurus. Gitu. Apalagi kalau udah lihat aktivitasnya menyenangkan gitu ya, rasanya nggak harus ditarik-tarik lagi tapi udah sukarela untuk gabung gitu ya Pak. Iya. Dan satu lagi mungkin kayak kemarin begitu ada ustadz-ustadz terkenal yang kita undang kayak Hilman, terus Kang Dennis Lim gitu ya. Ya udah Firifera setelah saya kasih ya, saya akan usahakan panitia-panitia yang bermanfaat, ayo kita kumpul foto bersama. Kalau jadi pengurus kan belum tentu bisa. Iya gitu. Lumayan buat story. Betul banget gitu. Tadi Bapak udah cerita tentang keterlibatan Gen Z gitu ya, atau anak-anak muda, karena memang cara mikir aja beda kali ya Pak. Ya kan, pandangan mereka terhadap ngaji itu kalau misal kita langsung, ya bukan berarti kita menghilangkan esensi dari mencari ilmu agama itu tadi gitu. Cuman memang kemasan awalnya harus kita sesuaikan agar bisa diterima juga oleh mereka gitu ya. Nah, apalagi Pak, ada tips yang luput dari kita nggak yang bisa di sharing ke teman-teman bahwa bisa kok, nggak susah-susah banget kok untuk anak-anak muda ini bisa bantu-bantu di DKM gitu. Iya. Mungkin lebih ke arah ini ya. Tadi ya, memang kita coba libatkan mereka. Jadi kalau bisa bicara kembali ke BKM ACC, begitu saya diamanahkan jadi ketua, saya lihat nih struktur pengurus nih. Wah, rata-rata tuh di setiap bidang cuma ada 3. Terus di ACC itu kan ada 7 lantai lah ya, lantai 8 tuh BOD. Kok mengerucut cuma di lantai 7 aja orang-orang finance gitu ya. Yang lantai ini kok nggak ada gitu kan. Nah, terus akhirnya saya coba pemerataan gitu kan. Tambah 2 orang lagi setiap bidang ya, minimum 5 orang, tapi saya minta yang usia-usia yang Gen Z tadi gitu ya. Nah, siapa yang mendekati mereka? Ya tadi kan sudah ada sebenarnya jadi pengurus beberapa. Coba approach mereka. Atau saya masuk nih, saya sendiri memilih juga, terus yang head-headnya juga coba kita approach gitu kan ya. Nah, supaya timnya diizinkan untuk ikut masuk. Nah, dan kita sampaikan benefitnya jadi pengurus itu apa. Satu, kita yakinkan nggak akan mengganggu kegiatan utama sebenarnya. Karena udah dapat support dari HC tadi juga ya Pak. Dan yang kedua, siapa sih hari ini leader yang nggak struggle juga ya menghadapi karakteristik gitu ya generasi-generasi ini. Dan kita rasa kalau kita bawa pendekatan yang ke spiritual, dia akan punya tim yang lebih ya punya mental yang lebih bagus lah. Kalau itu bagus, pasti kaitannya dengan produktivitas juga. Gitu. Jadi kita kaitkan ke sana, gitu kan. Ya tadi ya lebih ceria, lebih senang gitu ya. Nah, akhirnya pada setuju aja. Dan sampai hari ini alhamdulillah sih nggak ada juga atasan yang keberatan gitu ya. Karena kita juga tahu diri juga ya, paling sebulan sekali kita buat meetingnya. Terus kegiatan-kegiatan tadi ya memang kita buat juga di luar jam kerja, misalnya memanfaatkan jam istirahat. Nah, terus kajian-kajiannya kalaupun jam kerja yang mepet-mepet mau pulang jam 4 sampai jam 5 sore gitu ya. Nah, dan mungkin mereka juga merasakan manfaatnya ya pada saat timnya terlibat. Nah, timnya ini nggak banyak membuat alasan juga ya, kerjaan dia nggak beres gara-gara di sini gitu. Enggak gitu. Dan yang tadi pada saat kita membuat sebuah acara, kita suka buat kayak voting juga ya, misalnya Ustadz nih, kita akan tanya mereka, menarik. Ustadz menarik. Siapa nih yang pengen diundang di puncak Ramadan? Waktu kemarin kan ada Adi Hidayat, ada Ustadz Hanan Ataki, ada siapa tadi Ahilman gitu ya. Nah ya sudah,
kita ikutin juga. Mereka juga dilibatkan dalam proses itu Pak ya. Dan ternyata mana yang paling banyak memilih, oh berarti ini maunya. Saya pribadi mungkin pilihnya pengennya yang A gitu ya, tapi itu generasinya yang sudah milenial gitu kan. Tapi ternyata mostly yang milihnya adalah yang sesuai dengan selera mereka, ya kita coba provide. Alhamdulillah ketemu waktunya dan dapat baru. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, kadang kan jadwal ustadznya udah padat ya, ya sudah kita akan comeback lagi ke mereka, kita kasih alasan juga, komunikasi lah kayak tadi ya. Kita udah coba ya, usahakan yang kalian mau, tapi ternyata jadwalnya gini. Ya kita cuma announce kepada pengurus-pengurus yang Gen Z tadi kan, pasti mereka akan ngomong juga ke teman, nggak jadi loh ustadznya yang itu, jadinya ini. Tapi ya sudahlah gini-gini. Nah, mungkin kita coba dari hiburannya atau dari acara-acara lainnya begitu. Jadi memang salah satu kuncinya juga kasih kepercayaan sama kasih ruang untuk mereka tumbuh gitu, untuk berkembang, terlibat dalam proses perencanaan dari program tersebut, sehingga mereka juga nih kita dilibatkan loh gitu, punya rasa punya peran gitu, berperan di situ. Kalau merasa nggak ada peran kan ya nggak datang kayaknya nggak ngaruh deh gitu. Betul. Gitu. Dan satu lagi mungkin saya sebagai ketua gitu, pengurus sangat pengen juga sih sebenarnya mendevelop mereka gitu ya. Mereka kan harus merasakan manfaat apa yang saya dapat. Nggak cuma sekedar dapat kerjaannya aja. Ya kayak tadi kita prioritaskan mereka. Yuk kita buat dulu nih kajian nih. Nah kajian-kajian misalnya kayak keputrian, kajian-kajian misalnya yang umum, kita pasti gali isunya dari pengurus-pengurus dulu nih. Nah jadi si pengurus yang sudah jadi Gen Z yang sudah jadi pengurus tadi, dia kan merasa kayak dihargai ya, punya pendapat dihargai, didengar, di follow up, jadi senang. Dan biasanya ini gak sih Pak, ini saya nggak tahu ya Pak, apakah ada lagi-lagi ada indikatornya atau enggak, untuk anak-anak atau untuk teman-teman yang gabung di DKM itu justru untuk produktivitas kerjanya justru malah lebih baik atau lebih meningkat gitu, benar nggak kira-kira Pak? Harusnya sih begitu ya, tapi ini menarik. Ini mungkin akan menjadi coba kita buat ini ya, ukur ya. Gitu. Ya so far saya lihat bagus-bagus kok. Ya, soalnya biasanya yang mau berorganisasi, yang aktif itu di pekerjaan utamanya memang sudah aktif gitu. Sudah bisa memanage waktu dia gitu. Saya rasa relate lah gitu ya. Artinya orang yang bisa melibatkan diri ke suatu kegiatan yang positif tadi, itu orang yang sudah lebih bisa memanage waktunya secara efektif, membagi waktunya, membagi pikirannya, dan tentu dia ada satu level di atas orang yang tidak mau terlibat. Harusnya dan begitu. Bisa jadi kita kasih award aja sekalian Pak, untuk pengurus teraktif, terbaik, terapa misalnya gitu kan. Tadi kan untuk di ACC itu sendiri kan ada nih sales terbaik apa-apa. Ada. Ini buat gimmick ke anak-anak kan biar. Betul. Itu oleh-oleh dari sinilah nanti, mungkin dari Amalia Astra ya. Ada pengurus terbaik. Mungkin kemarin yang dirasakan mereka adalah satu privilege juga. Makanya support manajemen kita juga luar biasa. Ada waktu-waktu di mana BOD itu ngajak kita makan khusus pengurus. Wow. Jadi kayak satu meja nih ya sama Direktur HC kemarin ada Bu Esther, terus ada Direktur IT kita kemarin ada Bu Seli, ada di division kita Bu siapa tuh Bu Vivi dan Bu Keti. Itu kan kalau mungkin di posisi dia di pekerjaan belum tentu loh dia punya dapat kesempatan tuh makan bareng dapet gitu ya. Momen ya Pak. Dapat momen. Ya kayak kemarin kita menang Amalia Astra Award. Semua pengurus diajak eksklusif tuh sama direksi gitu kan. Nah, itu juga akan nyampe kan ke telinga anak Gen Z tadi. Wah, mungkin besok-besok saat kita buka lagi betul. Antri mereka mudah-mudahan. Itu apresiasi yang bukan duit tuh ukurannya tuh, tapi pengalaman gitu kan, dapat momen gitu. Oke. Pak, sebelum kita tutup mungkin ya, apa kira-kira pesan untuk profesional muslim Astra di grup Astra itu, atau sebutan tersebut itu kita tujukan untuk DKM atau untuk karyawan muslim Astra gitu Pak. Apa kira-kira Pak yang bisa disampaikan? Ya, untuk profesional muslim Astra gitu ya. Pesannya ambil kesempatan ya, libatkan diri ke kegiatan yang positif, terutama mungkin yang sudah jelas ya musola atau DKM kantor. Kenapa? Tadi mungkin saya bilang ya, kita sudah capek berpikir, ya imbanginlah dengan banyak berzikir. Kalau kita nggak menceburkan diri kita menjadi pengurus misalnya gitu ya, ya
nggak akan terlalu kuat akarnya gitu ya, nggak akan begitu kuat panggilannya untuk terlibat. Tapi karena kita jadi pengurus tuh, jadi ada semacam responsibility lain ya, bertanggung jawab nih. Dan menurut saya kalau tadi hasil kerja kita juga paling bisa kita wariskan ya di dunianya aja ibaratnya gitu ya. Tapi ini sesuatu yang lebih jauh dari itu, legacy yang lebih jauh gitu. Jadi kalau kita memandang pekerjaan di sebagai profesional muslim ini adalah tabungan kita ke akhirat tadi gitu ya, kayaknya semua orang juga pasti akan mau. Cuma ada nggak orang yang mau membuka pikirannya ke arah sana, membuka mindsetnya ke arah sana gitu ya. Nah kalau ada teman-teman profesional muslim yang di semua kantor Astra ini, ya mungkin cara approach-nya begitu. Ya, di mana lagi kesempatan kita untuk bisa berbuat lebih, gitu. Jadi diambil kesempatannya gitu. Ambil kesempatannya, jangan tunggu harus ditarik-tarik atau apa gitu ya. Karena hidup kita udah sebagian besar di kantor, ngabisin waktu di kantor. Nyampe rumah nggak ada lagi waktu jadi pengurus DKM, nggak ada lagi waktu untuk terlibat kegiatan masjid gitu ya. Ya kayak saya aja tinggal di Bogor, kerja Jakarta, pulang-pulang udah sholat isya pun udah selesai di kantor juga gitu ya. Kapan bersosialisasinya? Paling sholat subuh atau hari libur. Nah, tapi begitu ditawarkan, saya cuma melihat apa benefit buat diri saya. Semoga dengan ini bisa memaksa saya untuk banyak membangkitkan, menghidupkan sisi spiritual saya. Nah, kalau itu peran itu bisa kita dapatkan dan membangkitkan sisi spiritual saya, kenapa enggak? Gitu. Daripada kita jadi larut semua dunia aja gitu ya, habis waktu tapi nggak punya bekal. Tapi dengan kita jadi pengurus, habis waktu tapi kan ada yang membalansnya tadi ya, tetap punya bekal gitu. Nah itu sih menurut saya. Oke, mantap. Pesannya clear Pak, ambil kesempatan karena ya kita di mana lagi kalau nggak di kantor untuk bisa berbuat lebih gitu ya. Betul. Pak. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Syawal atas sharing ke DKM di grup Astra gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita juga mengucapkan banyak terima kasih karena kita sama ACC itu udah banyak histori kerjasamanya gitu ya Pak. Tadi wakaf kacamata, ini bentar lagi kurban juga kita udah sering berkolaborasi. Umroh pun kemarin gitu. Umroh juga gitu kan, umroh kita berangkat, tinggal umroh yang ACC aja yang tahun lalu kita belum masuk tuh. Iya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan tahun ini kita nanti bisa komunikasikan kembali gitu. Oke, rasanya cukup itu aja teman-teman untuk podcast kita hari ini. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Saya Riko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.